6条锁链，我知道400。1把钥匙，至于剩下的2道神魂，传说中的大妖也不过如此。前日公爷。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Donghua Over the Divine Realm. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Changju berhasil melindungi Xiaoling dari anak buahnya Tang Yu, di sini Changju pun menolong Xishong nih, yang kemarin sempat mau dihabisi oleh Tang Yu. Setelah itu Changju pun dapat informasi dari Xishong kalau dulu tuh negara Zhao yang mau jalin kerjasama dengan negara Rong malah dihalangi oleh ibunya Xiang'er. Maka dari itu terjadilah kudeta di awal cerita sebelumnya. Wang Ye, 吃药。 多谢道上救命。Xishong yang merupakan putra mahkota negara Zhao menjalankan titah dewa untuk menghabisi ibunya Xiang'er. Tentu aja Jiang Fu selaku kaisar baru pun menolak. Padahal titah dewa itu tuh adalah perintah mutlak dari utusan para dewa dan dewi. Makanya banyak orang-orang yang bingung pula apakah ibunya Xiang'er punya kesadaran dewi dari alam dewa. Kasusnya sih mirip seperti Changju dari alam atas yang masuk ke tubuh Changju di alam bawah. 要诛杀祸国之女，一切的根源是因为围攻的前一天夜里，晋国顾赵国的安危，是赵国愿意配合他们杀掉娘娘。 Beberapa saat kemudian Changju yang mulai dipercaya Xishong karena tadi malam dia melindunginya. Di sini Changju pun diajak berkeliling nih guys, dari aula Jiaze yang berisikan catatan sejarah negara Zhao sekaligus tempat penyimpanan senjata suci. Setelah itu lanjut ke Danau Qifeng yang di sana adalah kediaman kakek penasehat negara Zhao, di mana kakek penasehat itu menanggung semua nasib negara tersebut. 剑意和杀意，赵国的历史都存在那里。那是假。 Xishong yang saat itu menjelaskan juga kepada Changju kalau tugas Tuan Penyihir adalah melindungi negara Zhao. Maka dari itu kakek penasehat negara dan Tuan Penyihir punya kedudukan paling tinggi untuk melindungi negara tersebut. Setelah semua penjelasan itu selesai, Changju pun diperbolehkan pergi berkeliling. Karena saat itu Song Ce datang ke tempat itu dan mau bertemu dengan Xishong. 无主守城，皇城若被毁，国师城的是国运，不要妄论。能想出这主意的人，这城池的命运跟一个人的生老病死。 Changju yang saat itu nyuruh Xiaoling untuk jangan malas berkultivasi karena tak semua orang di alam bawah sana tuh bisa jadi kultivator seperti mereka ini. Namun Changju yang berasal dari alam atas malah merasa dirinya cacat nih guys, karena dirinya udah tak punya roh suci bawaan. Setelah itu mulailah dijelaskan jika ranah kultivasi dalam Donghua ini tuh ada 6 tingkat. Dari yang terendah adalah ranah misterius dan yang tertinggi adalah ranah 3 alam legendaris. Untuk urutan lengkapnya bisa cek aja di kolom deskripsi. 对于大多数人来说，修行我恐怕。 审美你不懂，你能解除先天。 Di sisi lain, Xiang'er yang saat itu menghampiri kakek penasehat untuk memberikan peringatan supaya jangan menghalanginya. Rencananya sih Xiang'er mau memberikan serangan kejutan kepada Tuan Penyihir nantinya, yang mana Xiang'er akan balas dendam kepada Tuan Penyihir lewat jalur sumur tersebut. Karena itulah satu-satunya jalur yang bisa langsung ke tempat Tuan Penyihir tanpa menghancurkan formasi pelindungnya. 井水不犯湖水。老夫给你泡一壶便。此景连同。
Kakek penasehat negara yang memperingatkan Xiang-Er supaya jangan lewat jalur sumur itu, ternyata Xiang-Er paham betul banget nih guys, kalau di dalam jalur sumur tersebut Xiang-Er harus melewati tempat monster rubah itu disegel. Tentu aja Xiang-Er tahu betul kalau monster yang disegel di bawah tanah sana bisa membunuhnya dengan mudah. Namun Xiang-Er justru ada perlu dengan monster tersebut karena dia mau pinjam sesuatu. 我来了，国师府。究竟是怎样的挂钟爱，使我自大，能让殿下重视几分？ Di sisi lain, Changju yang penasaran dengan asal-muasal negara Zhou sana, apakah ada hubungannya dengan reinkarnasinya itu. Di sini Xiaoling pun bercerita jika 500 tahun dulu tuh ada puluhan siluman kuat. Dan karena para pemimpin negara tak sanggup melawan para siluman itu, para dewa pun mengirim beberapa utusan mereka. Dan akhirnya para siluman pun berhasil dikalahkan. Yang mana ibunya Xiang-Er berhasil menangkap satu siluman rubah dan akhirnya disegel di bawah negara Zhou sana. 除了12位神国之主，妖力通天，没落。赵国能在群山之间，百年之前，于蛮荒之地筑城，无法干涉世间。 Di sisi lain, penasehat negara Zhou yang berusaha membujuk Xiang-Er supaya tak berurusan dengan siluman rubah di bawah sana. Kata Xiang-Er sih dia udah muak banget dengan kondisi negara Zhou sekarang yang berubah drastis saat Tuan Penyihir menghabisi ibunya. Dengan tekad yang begitu kuat, Xiang-Er pun akan membuat kesepakatan dengan siluman rubah itu supaya mau membantunya menghabisi Tuan Penyihir. 您乘的是国运，谁在赵国的地洞、洪水？ 你既然知那妖怪的力主守护皇城，是赵国，那妖怪如此厉害。 Kakek penasehat negara Zhou yang saat itu dapat kabar jika stempel negara hilang, kemungkinan besar tuh Xiang-Er telah mengambil stempel tersebut untuk bebasin siluman rubah nantinya. Setelah itu Xin pun beralih ke tempat lain yang mana Changju melihat ada ketua sekte pedang langit pergi ke arah istana. Yang mana Jiaofu alias kaisar baru di negara Zhou sana berbondong-bondong menyambut kedatangan ketua sekte tersebut. 国师不。师兄，如果真的。 Zhao Fu yang menyambut kedatangan Lu Jiajia selaku ketua sekte pedang langit. Saat itu si pemimpin Lu meminta Zhao Fu untuk langsung masuk saja dan menyelesaikan urusan-urusan paling penting dulu. Di waktu bersamaan, Changju yang cukup penasaran dengan pemimpin Lu, dia pun ngajak Xiaoling untuk pergi ke tempat aula istana, siapa tahu ada petunjuk. Tapi Xiaoling kurang setuju dengan ucapan Changju tersebut. 朕已设宴，不必了。陛下。 Di sisi lain, Tuan Penyihir yang dapat kabar jika Zhao Fu menjalin kerjasama dengan sekte pedang langit, di sini Tuan Penyihir tuh makin gak sabar banget kalau perang nantinya paling akan jadi makin ramai lagi. Saat itu Tuan Penyihir pun berencana mau menghabisi Xiang-Er kalau dia keluar dari kediaman kakek penasehat negara. Namun karena Xiang-Er nggak kunjung keluar-keluar, dia pun menduga kalau Xiang-Er ini lewat jalur sumur penghubung tiap-tiap faksi tersebut. 远居世外的修，徐见天宗不在赵国，晋国和荣国的人都到了。这皇城。 Di sisi lain, Xiang-Er yang mulai turun ke dasar sumur di sana, dia pun terkena jebakan yang ada di tempat tersebut nih guys. Dan tentunya jebakan semacam itu bisa dihindari dengan mudah oleh Xiang-Er. Bahkan saat Xiang-Er sampai di bagian dasar sumur itu pun, dia juga bisa melewati patung penjaga tempat tersebut. Walau ukuran mereka terbilang cukup besar. Xiang-Er yang saat itu berhasil sampai di bagian pusat sumur di sana,
Terlihat jika bagian pusat di tempat tersebut tuh ternyata adalah suatu altar, tempat menyegel siluman rubah yang dulu dikalahkan oleh ibunya Xiang-Er. Di momen ini siluman rubah itu pun ingat betul nih guys, kalau gadis kecil yang diajak istri kaisar dulu ternyata udah tumbuh besar jadi sosok Xiang-Er yang sekarang. Siluman rubah yang bertanya kepada Xiang-Er di manakah ibunya Xiang-Er itu, alias sosok Dewi yang menangkapnya dulu. Di sini Xiang-Er pun ngasih tahu nih kalau ibunya udah tewas. Mendengar hal itu tentu aja siluman rubah tersebut nggak percaya karena orang yang menangkapnya dulu tuh kuatnya bukan main. Namun setelah melihat sorot mata Xiang-Er, siluman rubah itu pun mulai sedikit percaya ucapan Xiang-Er. 好久不见，小丫头，我自小随娘亲长大，骗你何用？ Xiang-Er yang saat itu berkata jika dirinya mau membebaskan siluman rubah itu dengan satu syarat, yaitu Xiang-Er mau minjam pedang siluman miliknya itu. Tentu aja siluman rubah tersebut pun makin bersemangat banget nih. Namun sayangnya butuh 6 kunci berbeda untuk membuka 6 rantai pengunci jiwa dewa tersebut. Kata Xiang-Er dirinya punya 1 kunci saat ini dan hanya perlu mencari kunci lainnya untuk membebaskan siluman rubah itu. 既然前辈修为通天，那我要放你出来。 Siluman rubah yang saat itu memberitahu Xiang-Er lokasi 4 kunci teratai pengunci jiwa dewa itu. Tentu saja Xiang-Er bersedia akan mengambil 3 kunci sisanya kalau siluman rubah itu sepakat. Karena jika 4 rantai terlepas, maka 2 rantai sisanya bisa dihancurkan siluman rubah itu sendiri secara paksa. Dengan begitu, siluman rubah itu pun akan bebas sepenuhnya dari penjara tersebut. 6条锁链，我知道400有。至于剩下的2道神魂，传说中的大妖也不过如此。 Waduh, kok ceritanya agak mirip seperti Kyuubi di anime Naruto ya? Kasusnya sih sama-sama siluman rubah pengen bebas dan memanfaatkan segala cara untuk bisa keluar dari penjaranya. Untuk lanjutannya sabar ya guys, akan admin upload secepatnya kok. Baiklah, akhir kata terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.